bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu mengatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas hadirat-Mu Tuhan. Kita mau mendengar satu kesaksian dari saudara kita, Shirley. Kiranya kesaksiannya dapat menentukan kita sebagai umat percaya, umat pilihan Tuhan, pilihannya Tuhan, yang hari-hari ini kita akan semakin masuk ke jam-jam, menit, dan detik mempelai kita, menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Silakan sis. Halo, kedengaran? Kedengaran nggak pecah-pecah. Banyak yang boleh.
cepat pulih ya Sis ya. Ini, ini banyak permintaan tema nih. Saya mau tuntasin tentang Natal dulu. Sebenarnya tentang Natal ini kan tahun lalu sudah kita bahas habis-habisan ya. Tapi kali ini saya mau ambil dari perspektifnya kitab Matius, dan saya waktu membuat apa namanya tema khotbah ini, itu saya benar-benar broken heart, hancur banget hati itu buat Tuhan, karena mendapat penjelasan pewahyuan yang lebih dalam tentang makna kelahiran Yesus dibanding apa yang kita lakukan selama ini orang gereja-gereja di seluruh dunia dengan Natal paganisme. Nanti saya jelaskan ya. Nanti di Menara Doa Fajar deh. Ini kan ibadah umum nih sih. Di Menara Doa Fajar mungkin nanti bisa atau di grup gitu ya. Sebenarnya sebenarnya simple ya kalau kita mau doa perang. Kita ambil contoh banyak. Kita baca kisah Musa, Gideon, kemudian Daud. Daud kalau dia dalam peperangan dan dia udah terpojok, tahu apa yang dilakukan Daud? Makanya saya selalu suruh kamu tuh kalau lagi menghadapi peperangan udah gak kuat nih, karena kan kita tahu seberapa kekuatan kita untuk membersih musuh ketika dia menyerang kita. Daud aja yang seorang raja yang pasukan peperangannya sangat sempurna, dia bisa terpojok. Tapi apa yang satu yang dia lakukan adalah kalau dia dalam kesusahan, kalau dia dalam terpojok saat peperangan, dia nyembah. Melalui Daud, Roh Kudus bicara kan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Makanya kalau kita baca Mazmur Daud, seluruh kitab Mazmur banyak sekali yang ayat-ayat mengatakan bagaimana kuasa Tuhan itu hadir melalui puji-pujian. Makanya kita di sini suka nyembah. Saya pribadi pun suka nyembah di kamar saya pribadi. Kalau saya lagi menghadapi situasi yang nggak mungkin saya sharing ke orang lain, tapi saya menghadapinya sendiri, memuji Tuhan. Ujian penyembahan itu membawa hadirat Tuhan luar biasa. Menyembah, betul. Karena saat kita serangan balik, apa yang dilakukan musuh biasanya hati kita dibuat kacau, pikiran kita dibuat kacau. Damai sejahtera kita dibuat berantakan kan. Nah, daripada teriak-teriak musim-musim nggak itu juga, udah nyembah aja. Nah, udah begitu. Oke. Nanti kamu hati-hati juga ya. Ada saat si musuh menyerang, kadang-kadang pernah nggak ngalami kalian? Tiba-tiba barang yang kita butuhkan nggak ketemu pas lagi mencari. Ada kita taruh di suatu tempat. Nah, itu ada serangan si musuh. Jadi serangan pekerjaan itu macam-macam manifestasinya. Saya pernah kecarian nih untuk ngelap kacamata. Padahal saya tahu, ingat banget, baru aja saya taruhnya di sini gitu kan. Waktu saya butuhkan nggak ketemu, saya cari-cari. Nah, tujuan si musuh, kita tuh fokus sama yang hilang. Kita fokus sama benda itu. Waktu kita nggak fokus sama dia, cuekin aja, ketemu sendiri. Jawa juga percaya, orang yang percaya Tuhan juga percaya hal-hal seperti itu. Karena yang setan itu ada. Roh jahat itu ada nyata. Saya di tempat saya ini pernah beberapa kali ya, saya dengar orang manggil paket, tapi nggak ada orangnya. Itu salah satu bentuk serangan kuasa kegelapan. Ya, setengah roh. Bentuk yang lain, kita dibuat mendenging, dengung. Ya, macam-macam. Ada ya. Tapi kita harus ngalami dulu, baru bisa cerita. Makanya kan teori baru bisa terbentuk ketika orang mengalaminya. Amen.
Iya, ada saatnya nanti. Makanya kita paling tidak kita ada komunitas kecil. Kalau kami di sini punya komunitas kecil walaupun jumlahnya nggak banyak, ada 2 orang. Tapi paling tidak kita harus ada uh, berasosiasi dengan teman kita di bidang sendiri, ya. Pelan-pelan. Kalau kalian perhatikan, nggak tahu ya, daerah kali di daerah kali ini dalam 1 bulan terakhir saya lihat nih ada uh, beberapa kali itu sinyal tuh dibuat lemot 4G. Iya, nantinya kan itu jadi alasan untuk pemerintah untuk men-switch dari 4G ke 5G. Kalau makin lemot nih gitu kan, makin lemot 4G, jadi pemerintah pilihan nanti untuk ini kan. Tuh. Perlindungan kita, perlindungan kita yang paling utama di dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam kekuatan kita, koneksi kita, ya kan? Memang. Atau mungkin kita bisa forward juga sih link Zoom-nya, kita forward ke grup-grup lain yang pernah terhubung dengan kita. Balah, seperti di Singai Buddha kan saya izinkan buat kirim link mereka, kemudian yang dan lain sebagainya. Apa kita juga jangan membangun pengajaran kita sendiri selama maksudnya pengajarannya nggak menyesatkan, nggak sesat, nggak apa-apa gitu loh, karena kita juga kan satu. Oke. Sebenarnya sih idealnya fajar itu jam-jam 3 ya. Tapi apakah jam 3 sudah bangun? Kalau saya pribadi sih jujur bangun tidur saya itu setiap hari jam-jam 3. Makanya, jadi iya nih, yang menerima aja mereka lebih ini loh, lebih iya karena mereka tahu mereka. Kita nih yang belum menerima ada aja yang sedeng. Jadi buat saya pribadi, terima atau nggak menerima nggak jaminan loh. Karena di grup Singa Ibu aja ada beberapa yang nggak terima tapi jadi sedeng dalam hidup sehari-harinya. Mengaplikasikan kebenaran yang dia dapat jadi sedeng. Udah nggak mau kerja, karena firman Tuhan dengan jelas bicara, jangan, kalau kamu nggak mau kerja jangan makan. Ada ayatnya. Terus anaknya nggak boleh sekolah lagi, tidak boleh sekolah seumur hidup. Jadi setiap hari suruh baca Alkitab. Tapi pintar kalau mau posting sesuatu, pintar banget. Tiap hari posting ayat firman Tuhan. Tapi istrinya sampai nangis-nangis tuh telepon saya tuh. Seperti firman Tuhan tadi yang saya petik ya. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Artinya kalau seseorang tidak dalam Kristus, pengetahuan yang dia miliki itu akan jadi senjata makan tuan buat dia. Dan dia pun nggak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu makanya bagikan kebenaran dengan hikmat Tuhan. Kan tadi 2 ayat tadi yang itu menguatkan kita banget tuh ya. Satu lagi dikatakan sebab yang bodoh dari awal lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari awal lebih kuat daripada manusia. Memang 2 ibadat terakhir pandemia inti inti khotbahnya cuma satu, perkuat manusia roh. Ya di Singgayuda juga kan saya selalu ngomong ya,
Kalau manusia roh kalian kuat, kalian bisa sensitif, bisa mengenal dari musuh apa dari Tuhan. Bukan berarti kamu seseorang manusia rohnya kuat, dia langsung sempurna kayak malaikat. Enggak, saya aja masih sering jatuh bangun dalam dosa kok. Ya. Tapi dia tahu mana frekuensi musuh, mana frekuensi Tuhan. Dan tahu manipulasi dalam diri seseorang. Ya, agenda yang tersembunyi. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Boleh Sis Desi, ayo sebelum kita ini. Halo. Saya mau nambahin dikit kesaksian yang barusan dibicarain kan. Apa namanya, ini tentang kerja ya. Saya ini kan online, online dan juga offline. Saya punya toko kan. Memang nggak besar sih Pak, seenggaknya saya ada kesibukan lah. Saya nggak ngurusin anak, nggak ngurusin rumah dan lain-lain doang kan. Supaya saya juga pikirannya nggak kemana-mana kan. Kalau kita nggak ada aktivitas kan, pikiran kita kan jadi rusak kan. Oleh mungkin karena gangguan lah, iblis atau apapun juga lah. Ini saya mau ceritain. Saya ini sempat mikir gini, wah nanti kalau ada sampai ada tanda binatang, waduh nggak bisa kerja ini, saya nggak usah kulaan. Saya mikir gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa ya, Tuhan tuh mungkin memang, bukan mungkin sih, memang Tuhan tuh kita tahu lah, Tuhan tuh pasti. Nggak tahu gimana ceritanya, ada aja orang yang order, barangku udah habis loh. Terus, tapi aku mau, akhirnya apa? Dan itu berulang kali. Sampai tadi itu saya pikir saya apa namanya itu kan barang jarang laku ya. Memang harganya memang mahal, tapi secara kualitas bagus. Saya juga konsumsi. Cuma saya mikir karena barang itu kan bukan barang yang murah dan tidak semua orang mau membeli. Saya mikir ya udahlah, saya nggak order. Tadi pagi udah ada yang order lagi. Kita harus hikmat, harus bijaksana. Kalau nggak kerja saya stres, saya jujur kalau saya nggak kerja saya stres. Karena saya LDR dengan suami, jauh dengan suami sering keluar kota, sementara anak-anak saya, ngurusin anak, saya sudah nggak ada orang tua, jauh dari saudara. Jadi di sini tuh benar-benar saya sendiri. Saya harus bisa membagi waktu saya antara saya ngurusin anak, ngurusin rumah, kerja, suami, dan lain-lainnya. Artinya kalau kita nggak kerja, jujur nih secara manusia ya, ini saya ini kan dulu waktu saya punya anak saya waktu masih bayi, mungkin sekitar umur berapa, masih gendongan lah. Saya tuh mikir gini, kalau saya nggak kerja, apa saya tuh mau nganggur duduk diem ngerumpi. Saya memang orangnya nggak suka ngerumpi, ngerasain orang tuh saya nggak suka. Dari dulu tuh saya nggak pernah suka. Makanya dulu saya tuh lebih banyak temen cowok. Karena kalau cewek itu kan mulutnya banyak ya. Sorry ya cewek saya, walaupun cewek saya tapi nggak suka ngomongin orang. Terus kalau cowok tuh enak, care. Maksudnya nggak suka ngomongin orang ya, kecuali Mang Ember mulutnya ada sih gitu. Cuma jarang ya. Maafkan saya kalau yang cowok suka gitu. Tapi intinya tetap nggak baik, entah cowok entah cewek. Kalau kita ngomongin orang tetap nggak boleh. Seburuk apapun orang itu, tidak perlu kita ngomongin orang. Itu. Nanti suatu saat orang lain akan tahu sendiri, oh ya orangnya memang gini-gini. Udah biarin aja. Dia seiring berjalan waktu tuh orang akan tahu satu persatu seperti itu. Dan itu memang benar-benar terjadi. Nah, itu jadi terus lama saya vakum karena pembantu saya dua tidak kerja di tempat saya sempat stres berat karena suami sering keluar kota dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kengestakan saya, kestresan saya, akhirnya saya online. Mau buka toko juga saya mikir, kalau saya buka toko terus nanti yang ngurusin anak-anak siapa, punya pembantu juga kita nggak bisa percaya, karena tahu sendirilah pembantu di tempat saya, anaknya jalan, pembantunya ginian, HP-an. Nah kalau tempat saya sepi, nah kalau tiba-tiba ada orang mabuk, orang ngantuk, orang HP-an nyetir loh, saya lihat sendiri depan mata yang naik mobil motor dengan kecepatan lumayan tinggi, nggak kenceng. Itu kalau nggak lihat tuh anak kecil kayak gitu tuh gimana nggak nabrak. Kucing aja bisa ditabrak. Apalagi ini anak-anak kan kadang-kadang orang itu kan mungkin antara kalau udah ngerefleks, ngerem gitu kan. Kadang-kadang otak itu belum connect semua. Antara barusan HP-an dengan mau koneksi, mau konsentrasi tuh udah bener-bener ngeblank. Makanya bisa tabrakan tuh seringnya kayak gitu. Terus saya mikir gini, ya kalau saya nuruti kemauan saya secara pemikiran saya ini
nggak boleh. Saya percayalah Tuhan tuh pasti pelihara setiap kita yang percaya mengandalkan Tuhan. Pokoknya anak saya tetap sekolah. Saya ngomong kepala sekolah saya langsung, saya kan tipe orang yang suka ngomong gini. Sekolahnya sekolah di sekolah konvensional, bukan sekolah homeschooling, enggak. Karena saya mikir di rumah juga mau ngapain, main apa juga apa enggak, dia stres. Saya juga stres, dia juga stres, kan kasihan. Secara perkembangan dia enggak ada komunikasi dengan teman-temannya, juga kasihan. Jadi semua itu ada hubungannya. Kita orang tua juga stres. Saya lihat anaknya saya ribut sendiri berdua, anak saya kan dua, ribut gitu saya stres sendiri kan, karena kan di mana-mana yang namanya orang tua nggak suka anaknya berantem. Terus saya nggak kerja, bayangin aja kerjaannya nonton TV. Saya juga orangnya bukan tipe orang yang suka nonton TV, duduk diem, capek badan saya tuh rasanya capek. Terus hobi rebahan gitu saya nggak suka. Kenapa? Capek, kebanyakan duduk, banyak rebahan, ngomongin sana sini tuh kayaknya kayak nggak ada kerjaan ya. Padahal ya itu dari situ tuh segi secara kejiwaan tuh kita tuh sakit. Kalau kita nggak mau apa ya istilahnya hidup itu benar-benar enjoy. Kita ngapain sih ngomongin orang? Kalau kita ngomongin orang itu artinya kita tuh nggak puas dengan apa yang ada pada diri kita. Kita merasa seperti, oh, saya punya teman seperti itu sampai saya ngomong sama dia. Saya tegur, nggak usah lah ngerasain orang. Ngapain sih ngerasain orang? Nggak ada untungnya. Dan dia pun tahu, saya tipe orang yang nggak suka ngomongin orang lain. Ngapain? Apa sih untungnya buat kita ngomongin orang? Diri kita aja masih jauh dari sempurna. Masih Dikit masih lah. dosa. Mau udara mau terganggu buat saya. Maaf ya. Kenapa? Akhirnya ya intinya gitu aja sih. Intinya jangan jangan kita tuh berdasarkan pemikiran kita. Berdasarkan menurutku kayak gini-gini belum tentu. Tuhan tuh bisa dengan berbagai cara yang luar biasa. Kayak misalnya saya nggak mau kulaan gitu kan. Wah nanti kayak gini-gini itu pemikiran saya. Tapi ternyata ada aja orang order. Jadi akhirnya saya nggak jualan, akhirnya tetap jualan. Ya udah sekian, terima kasih waktunya. Itu fitur Tuhan ya buat kita masing-masing. Karena setiap kita kalau kita melekat sama Tuhan itu pasti ada favor. Tapi intinya adalah bahwa umat Tuhan harus bekerja. Ya, karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kalau seseorang nggak mau kerja jangan makan gitu ya. Intinya kalau ada orang yang hanya karena alasannya susah dapat kerja karena harus vaksin, siapa bilang berarti kamu nggak percaya ke kemahakuasaan Tuhan gitu ya. Tuhan pasti sediakan. Saya aja udah bersaksi berkali-kali sama kalian ya. Jadi ada satu orang nih lagi gentayangan di berbagi grup, dan kemarin anggota kita Pak Erik pengen katanya ada temennya mau dimasukkan Srikai Muda namanya David Nababan. Begitu saya cek semua riwayat chatting saya dengan orang yang di postingnya siswa, dia nggak bisa. Ini orang gila nih. Jadi kita pun harus waspada terhadap setiap orang ya. Nggak semua orang punya motif yang benar ya. Makanya saya katakan kenapa kita perlu membangun manusia kita. Itu gunanya. Oke, kita lanjut. Kita mau siapkan hati kita. Sebentar Bro David, saya tambahin buat para wanita. Kalian walaupun sudah menikah, jangan tergantung dengan suami. Karena jujur aja ya, mami saya tuh menjanda 20 tahun. Dia anaknya 4. Saya mikir anak 4 itu nggak gampang loh, ngurusin anak 4 dengan berbagai macam karakter berbeda. 4 satu-satu tuh nggak ada sama. Kalau misalnya ini sekedar saran sih, mau sebagai pemasukan aja. Kalau seandainya suami punya penghasilan lebih dari cukup atau cukup lah, minimal cukup, kita masih bisa makan dan lain-lain itu. Bukan berarti duduk diem santai diem, enggak. Tapi kita harus kerja. Kenapa? Karena suatu saat kalau yang nggak berharap, suatu saat kalau suami kita, pasangan hidup kita meninggal, kita mau minta sama siapa? Kakak, adik, orang tua atau siapa? Nggak bisa kan? Jadi harus hendaknya kita punya apa ya istilahnya, kalau bikin rumah itu kan harus ada pondasinya kan. Walaupun mungkin dikit-dikit, nggak apa-apa. Kan seenggaknya kita udah punya pondasi, kita udah punya langganan, kita mau apa, mau ngembangin usaha dan lain-lain itu terserah urusan belakang. Pokoknya yang penting satu, jangan males. Orang malas, malu sama semut. Orang malas, belajarlah dari Alkitab. Makanya saya sering ngomong, Tuhan tuh luar biasa ya, kasih apa istilahnya, banyak contoh di Alkitab tentang binatang.
Kayak kemarin contoh aja saya kan piara 2 hamster, sedikit cerita. Nah, 2 hamster satunya ini kecepit kepalanya saya "Ngadu," kayak anjing persis kan. Terus saya bilang, aduh maafin, maafin. Ya saya peluk, saya cium-cium gitu. Dia pemaaf. Terus saya ngomong sama anak-anak saya, ayo belajar dari hewan. Mereka tuh walaupun saya nggak sengaja nyepitin kepalanya sampai aing-aing kayak anjing suaranya. Dia tuh memaafkan saya dengan ikhlas. Saya mikir, iya kita tuh malu ya kalau kita tuh ada orang salah sama kita masih benci dan lain-lain. Malu banget sama hewan. Makanya manusia seperti kita jangan sok-sokan, belajarlah dari hewan walaupun kelihatannya lemah. Kita tinggalin aja dia di tengah jalan, dimakan kucing, makan tikus pasti. Hamster itu kan kecil ya. Tapi belajarlah dari dia. Nah, cepet kumisnya. Kumisnya kecepit dia sampai ngestak gini kan nggak bisa kemana-mana. Tapi dia memaafkan. Ya luar biasa lah. Saya mikir nggak bisa ngomong apa-apa kecuali satu. Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Terima kasih udah sekian. Oke, kita siapkan hati kita untuk berfirman Tuhan. Besar anugerah berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagai manapun ada, berdiri menghadap Namamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, oh, besar yang agak besar. Silakan Nina. Di dalam surga, kembali kami datang ke istirahat-Mu Tuhan.
mendengarkan Tuhan Yesus pikiran di dunia ini Tuhan, telah mengurapi Roh Kudus difirmankan nanti Tuhan semua percaya urapanmu ada dalam kami. Ya Tuhan, dengar juga Tuhan boleh mengerti di dalam nama Yesus. Pujilah yang kau dalam nama Yesus dan bersyukur. Lalu Tuhan, amin. Amin. Oke, nanti saya minta semua itu di mute ya, karena kalau tidak di mute nanti akan ada ya. Siapa sih Yes ini kok? Iya, mohon semuanya buka kamera ya, jadi supaya tahu, kecuali BB, Y, D, D itu admin kita ya, dia hanya memantau berapa yang nonton di live streaming dan di link Zoom ya. Untuk X dan Yes tolong dibuka kameranya ya, supaya kita enak, karena kita kan family kan, sehingga udah jadi namanya keluarga, masa umpet-umpetan wajahnya diumpetin gitu loh. Kita juga kan pengen lihat wajahnya kayak apa gitu loh. Oke, jadi saya minta yang ikut link Zoom baik itu melalui ibadah maupun menara doa fajar, wajahnya diperlihatkan. Sebab wajah itu mencerminkan, di wajah kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Baik, sesuai dengan janji saya kemarin di grup, hari ini saya mau menjelaskan sedikit karena topik ini akan selalu kontroversi ya. Tetapi dari setiap kontroversi apapun, setiap kita membahas topik Natal ini, patokannya adalah firman Tuhan. Ya, seperti yang saya berulang-ulang, patokan kita untuk melakukan segala sesuatu, apakah itu perayaan-perayaan, semuanya firman Tuhan. Ya, jadi jangan kita hanya karena ikut-ikutan pendapat seorang yang hebat, terkenal, dijadikan patokan. Kalau nggak ada dasar firmannya, nggak perlu. Ya, saya udah begitu istilahnya tegas banget dalam 2 tahun terakhir ini soal perayaan ini. Meskipun saya udah beberapa tahun sih tidak pernah merayakan yang namanya Easter-nya ala paganisme gitu ya, Natal, Tahun Baru. Karena memang Tuhan nggak pernah suruh kita, kecuali Tuhan suruh kita rayakan. Karena setiap perayaan yang Tuhan suruh ada maknanya. Demikian juga orang-orang yang tidak percaya Tuhan merayakan sesuatu ada maknanya. Nah, kalau kita umat Tuhan ikut-ikutan merayakan sesuatu yang hanya punya makna di mereka gitu loh. Ada pesan tersembunyi di perayaan tersebut. Berarti kita sudah terlibat di dalamnya. Kalau kita perhatikan masa bangsa pilihan Tuhan dimurkai Tuhan karena mereka ikut-ikutan merayakan perayaan-perayaan yang tidak suruh, perayaan-perayaan yang penyembah iblis. Makanya mereka sampai menyerahkan anak mereka untuk dibakar, dipersembahkan ke dewa Moloch. Masih ingat itu? Coba secara manusia, secara logika, orang tua gila itu menyerahkan anaknya dibakar tuh, dipersembahkan ke dewa Moloch. Tapi kita bisa bilang seperti orang tua gila, tapi buktinya sekarang orang tua banyak kok menyerahkan anaknya juga ke dewa Moloch. Nah, kita hari ini khusus membahas tentang makna kelahiran Tuhan Yesus versus Natal paganisme. Karena keduanya bertolak belakang sekali. Apa yang dirayakan oleh orang Kristen di seluruh dunia di bulan Desember itu bukanlah perayaan Natal yang Tuhan suruh dan nggak pernah Tuhan suruh sih. Satu poin penting yang harus kita ingat semua ya. Hari ini saya lihat di link Zoom ada 9 orang yang ikut. Nah, dari 10 orang, dari yang 10 orang ini dia ngomong ke yang lain gitu loh. Esensinya adalah satu, Natal kalau kita mengikuti kalender Yahudi, saya patokannya kan kalau bangsa umat pilihan Tuhan, patokan kalendernya adalah patokan waktunya kalender Yahudi, kalender Ibrani. Kita sekarang ini tahun-tahunnya berdasarkan kalender Gregorian, dan kalau Bapak Ibu tahu sejarah kalender Gregorian, siapa yang mengubah tahun itu menjadi tahun Gregorian? Vatikan. Oke.
Jadi tahun yang berlaku di seluruh dunia saat ini termasuk harus beribadah di hari Minggu itu berdasarkan konsiliasi Vatikan, keputusan Vatikan. Buat kita gereja Tuhan, kalau soal beribadah nggak lagi terpatok hari Sabtu atau hari Minggu. Sebab Yesus sendiri berkata, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Makanya cuma 2 loh. Perintah yang Tuhan Yesus bawa. Masih ingat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kemudian ada perintah amanat agung, Matius 28. Sisanya itu kalau di saudara kita sepupu sunnah, ya. Dilakukan apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang prinsipil itu harus kita lakukan. Oke, saya langsung ke slide pertama deh. Nanti saya jadi ke topik-topik lain. Kita perhatikan di kelahiran Yesus menurut Lukas dan Matius. Pertama di Lukas dulu ya. Satu orang bantu saya baca Lukas 2 ayat 1 sampai 40, cukup panjang. Lukas 2 ayat 1 sampai 40. Lukas 2 ayat 1 sampai 40, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Stop. Oke. Jadi pada waktu kelahiran Yesus, satu poin momen penting adalah sedang mengadakan sensus. Dan pada waktu itu kalau orang mengadakan sensus bukan di musim dingin, Bapak Ibu. Ya udah ketangkap nih ya poinnya ya. Jadi nggak mungkin Natal dirayain di musim dingin, sebab gembala-gembala di Padang masih mati loh. Lanjut Pak. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke, stop sebentar Pak. Perhatikan, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, orang kalau misalkan lagi ada sensus, dia pasti balik ke itu asalnya. Sama seperti kita, kalau kita ada pemilu, kita kan pasti mendaftar di alamat KTP kita, toh? Paham ya sampai di sini? Yang berikutnya di ayat 6. Yesus lahir di palungan bukan karena Yesus miskin loh. Pada saat itu semua penginapan penuh, full. Jadi seandainya ada penginapan yang masih tersedia, pasti nggak mungkin lahirnya di palungan kan? So he's not a poor man. He's the most rich, the richest man. Oke, lanjut Pak. Gembala-gembala. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu. Oke, stop. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kira-kira kalau waktu malam ada kawanan ternak di padang, pada musim dingin, apa yang akan terjadi? Di daerah Timur Tengah, di benua Eropa, di negara-negara yang ada 4 musim, kalau musim dingin, itu bisa sampai di bawah 0 derajat. Nah, kalau kita mengikuti patokan seperti orang dunia mayoritas kebanyakan merayakan Natal ini, kira-kira para gembala ini sama kawanan ternak ini meninggoy apa enggak sih? Bisa enggak bertahan mereka hidup di waktu malam? Kalau sesuai dengan apa yang dikatakan orang-orang, itu lahir tanggal 25 Desember, lahir bulan Desember. Metong apa enggak tuh? Mati, enggak ada yang bisa bertahan. Berarti dari sini aja udah jelas, enggak mungkin di bulan Desember. Gembala-gembala kawanan ternak hanya bisa bertahan di malam hari ketika musim panas. Sebab musim panas malam hari tetap hangat. Makanya para gembala membawa kawanan ternak mereka untuk mencari rumput. Bukan di musim dingin. Pada meninggo itu semuanya. Lanjut Pak. Tolong dipahami ya yang masih bertahan dengan Natal 25 Desember.
Ini belum aja saya jabarkan dengan kalau perhitungan waktunya loh. Tapi waktunya akan lama sekali nanti. Ini saya summarize saja ya. Saya ambil suatu kesimpulan aja berdasarkan Injil Lukas dan Matius. Lanjut Pak. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, stop sebentar Pak. Ini perhatikan. Setiap ada kelahiran, kemudian kematian, kebangkitan yang sifatnya ilahi, pasti surga terlibat. Kelahiran Yesus, malaikat terlibat nggak? Terlibat untuk memberitakan kepada orang-orang yang tadi kita baca di ayat-ayat yang sudah dibacakan. Waktu dia mati, malaikat memberitahukan nggak? Ada nggak terlibat nggak? Ada. Waktu kebangkitannya, ada. Ini membuktikan keilahiannya Yesus. Sebab seluruh pasukan surga terlibat dalam setiap scene dalam hidup. Beda dengan sangat yang dirayakan orang Kristen kebanyakan. Setan yang terlibat. Lanjut Pak. Judul berikutnya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Oke, stop sebentar Pak. Lihat. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa loh. Ya. Jadi hukum Taurat Musa yang memberikan, kasih karunia Yesus yang memberikan. Makanya tidak seorang pun bisa melakukan hukum Taurat kecuali Yesus. Oke. Kemudian dikatakan untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Jadi tradisi sunat itu sebenarnya tradisi dari hukum Taurat atau firman Allah. Masih ingat nggak ada satu ayat ketika Yesus mengatakan, ketika orang Yahudi mencobai dia tentang semua hukum-hukum Taurat ini, Yesus berkata, sunat itu berasal dari tradisi nenek moyang kita. Makanya ada ayat yang lain mengatakan, sunat atau tidak sunat itu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah sunat batiniah. Sunat daging itu cuma hanya untuk alasan kesehatan, yes, bagus. Ya. Tapi yang ketika Yesus membawa hukum yang baru ke dunia, hukum kasih karunia, maka sunat batiniah itu yang utama. Oke, lanjut Pak. 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Stop sebentar Pak, ini menarik sekali. Roh Kudus ada di atasnya. Kenapa dikatakan di atasnya? Bukan di dalamnya.
Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, buka. Jadi kita belajar ya, kita berinteraksi. Supaya kita membaca firman Tuhan pun kita mendapat pengertian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Kenapa harus menantikan penghiburan bagi Israel? Karena pada masa itu bangsa Israel terjepit. Roh Kudus ada di atasnya. Kenapa dikatakan di atasnya bukan di dalamnya? Karena Yesus belum dimuliakan. Roh Kudus baru ada di dalam hati seseorang ketika sesudah Yesus dimuliakan. Makanya Yesus sebelum dia disalibkan, dia mengatakan nanti ada pribadi yang lain yang akan menemani kita. Ya, jadi sebelum Yesus bangkit dari kematian, sebelum Yesus dimuliakan, sebelum dia melakukan tugasnya di Kalvari, Roh Kudus hanya ada di atas seseorang, bukan di dalam manusia roh. Oke, lanjut. Ayat 26 dan selanjutnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Oke, stop. See, dalam zamannya Simeon ini, Yesus sudah lahir sebagai baby, ya. Tuhan bicara kepada nabi-nabi orang per orang melalui siapa? Apakah Allah Bapa langsung ngomong ke Musa, ke Gideon dan ke Simeon? Allah Bapa dari surga loh. Apakah Yesus yang bicara? Tidak. Siapa? Roh Kudus. Jadi dengan siapa kita bergaul setiap hari, Bapak Ibu? Supaya manusia roh kita bisa sensitif mendengar suara Tuhan. Bukankah kalau kita lagi bersaksi, saya dengar suara Tuhan loh. Itu Tuhan ngomong sama saya. Tuhan yang mana? Pribadi yang mana dari ketiga pribadi itu? Allah Bapa nggak mungkin. Mati orang mendengar suara Allah Bapa. Dua pribadi yang bisa mendengar suara Allah Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Yesus ada di surga. Saudara dan saya nggak mungkin bisa mendengar suara Yesus. Yohanes di Pulau Patmos dengar suara Yesus, gelepar dia, nggak tahan. Jadi selama di bumi ini kita, siapa yang kita perlu bergaul setiap hari? Ayo Bapak Ibu dijawab. Jadi nanti kalau dengar kesaksian aneh-aneh, Bapak Ibu langsung gampang deteksi. Kalau di grup ada postingan aneh-aneh, postingan yang sesuka firman Tuhan, saya langsung cepat dapat bisa deteksinya. Salah satunya contoh yang Pak Gideon untuk tempo hari. Katanya kelahiran Yesus ada di Papua. Jadi siapa Bapak Ibu pribadi yang perlu kita bergaul setiap hari? Roh Kudus. Saudara dan saya tidak akan mungkin bisa mendengar suara Allah Bapa atau suara Yesus. Kalaupun saudara pernah mendengar suara Tuhan bicara sama saudara, itu suara Roh Kudus. Lanjut. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya. Stop Pak sebentar. Inilah yang disebut penyerahan kalau di gereja. Ya, penyerahan anak. Jadi tidak sah, tidak alkitabiah kalau anak dibaptis. Karena mereka belum mengerti apa yang namanya dosa. Hidup kekal, hukuman dosa, maut. Nih, ayatnya suruh tunjukin tuh orang-orang yang nggak percaya penyerahan anak. Nih. Jadi nggak sah, nggak alkitabiah, anak dibaptis, percik-percik. Anaknya belum mengerti apa-apa tentang firman Tuhan, belum mengerti apa-apa konsekuensi dosa. Dipaksa untuk dibaptis. Lanjut, Pak. Sekarang, Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada Amin. Kemudian Mesias. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Oke, stop sebentar Pak. Lihat di tiga-tiganya ya. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Padahal sebelum waktu dia mengandung, malaikat Gabriel ngomong nggak sama Maria? Ngomong nggak sama Yusuf? Ngomong. Jadi nggak jaminan orang udah ketemu malaikat sekalipun bisa ngerti loh akan panggilan seseorang. Ini bapak ibunya aja nggak ngerti loh. Kok bisa ya? Mereka amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Mestinya waktu Gabriel menampakkan diri kepada Yusuf dan Maria udah ngerti ini bayinya akan menjadi bayi ilahi nih. Paham ya Bapak Ibu ya? Pengalaman seseorang dahsyatnya terhadap
Tuhan pun nggak menjamin. You know your destiny. Lanjut. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Betul, amin. Karena 3,5 tahun selama di pelayanan, dia jadi bahan perbantahan, terutama bagi bangsa Yahudi yang menolak dia sebagai Mesias. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Amin. Ini janda saleh ya. Setelah dia kawin cuma 7 tahun, dia kegatelan kawin lagi dia. Dia berdoa siang dan malam di bait Allah. Lanjut, Pak. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Sekarang kita bandingkan kelahiran Yesus menurut kita Matius, Injil Matius. Jadi supaya kita paham dulu pondasi kelahiran Yesus ini. Baru kita mikir 2 kali nanti. Setelah udah paham firman Tuhan, baru mikir 2 kali. Mau ikut-ikutan nggak? Perayaan atau pagarin. Oke. Matius 1. Mulai ayat 18. Satu orang tolong bantu saya baca. Dari ayat 18 sampai ke 25 nanti di Matius 2 orang yang berbeda. Mungkin Pak Bro Franklin bisa baca ayat 18 sampai 25. Matius 1. Matius 1 ayat 18 sampai 25 ya. Oke. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Nanti kita ke Matius 2 ya. Kita perhatikan nih, betapa perjuangan strugglingnya untuk Allah Bapa menghadirkan putranya yang tunggal, yang sangat dikasihinya. Kita lihat ya ayat 18 ya. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saudara, Bapak Ibu, kalau tahu hukum perjanjian lama, hukum Taurat, kalau ada seorang perempuan hamil tanpa suami, hukumnya apa? Diapain? Dirajam sampai mati. Bayangkan, seorang anak darah Maria diberi tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan melalui rahimnya, untuk menghadirkan manusia Yesus ke muka bumi ini. Berat nggak tantangannya?
Kalau sampai dia tahu, masyarakat tahu, dia hamil di luar nikah loh. Coba bayangkan sekarang, kalau sekarang udah biasa kali ya hamil di luar nikah, bahkan dibuang-buang bayinya. Nah, dia sendiri udah bertunangan. Nah, kita perhatikan intervensi ilahi langsung. Malaikat langsung menampakkan diri kepada Yusuf supaya Yusuf nggak menceraikan dia, karena Yusuf orangnya baik, ya. Dia saleh, tapi dia juga nggak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Makanya dia mau cerai diam-diam. Nah, rupanya apa yang dikatakan oleh Matius itu sudah diucapkan oleh Yesaya. Pak Diman tolong baca Yesaya 7 ayat 14. Jadi anak darah itu, kenapa dikatakan bukan Maria? Anak darah loh. Artinya siapa aja yang Tuhan berkenan untuk menghadirkan tubuh fisik Yesus melalui rahimnya. Makanya di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan anak darah, tidak dikatakan Maria. Tapi di kitab Injil jelas Maria. Tolong Pak dibaca. Yesaya 7 ayat 14 demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ulangi Pak. Sesungguhnya seorang perempuan muda. Seorang perempuan muda. Tidak dikatakan Maria loh. Artinya anyone can. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Seorang perempuan muda. Makanya Tuhan melihat nih. Oh, Maria ini yang cocok nih. Untuk membesarkan benih Roh Kudus untuk menghadirkan Yesus. Tapi justru disalahgunakan oleh agama yang kita kenal yang menghancurkan tatanan dunia ini kan. Mereka lebih menyembah si Maria daripada putranya. Maria tetap lahir dari benih manusia, dari sperma. Yesus lahir bukan dari sperma laki-laki. Satu-satunya manusia yang tidak lahir dari sperma laki-laki, Yesus. Bukan dari tanah, bukan dari debu tanah pula. Ya, Adam pun memang lahir bukan dari sperma laki-laki, tapi dari debu tanah. Yesus bukan dari debu tanah. Yesus dari surga. Yesus dari Roh Allah. Amin. Sekarang kita lihat bagaimana tipu daya si Raja Herodes nih. Ya, tipu daya Raja Herodes. Kita baca di Matius 2 ayat 8. Mungkin dari ayat satunya boleh Pak. Satu orang bantu saya atau yang ikut Zoom. Oke, sudah ketemu, katakan amin. Amin. Ya, silakan Pak. Sesudah Yesus dilahirkan. Matius 2 ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ya, menurut kita, menurut orang-orang, kira-kira si Herodes ini punya maksud baik nggak? Kalau menurut ayat ini maksud baik ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Karena dia tahu, ini anak ini akan menggoncangkan kekuasaan dia nih. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dia ngomongnya ke orang-orang itu beda loh dengan faktanya. Tapi fakta yang sesungguhnya kita lihat. Matius 2 ayat 13 sampai 18. Pak Diman boleh bantu baca. Matius 2 ayat 13 sampai 14 demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Oke, stop sebentar Pak. Perkataan ilahi dari kerajaan surga sangat tepat. Di ayat 8, bibir manis, kata-kata manis dari Herodes terhadap orang-orang Majus itu apa katanya? Aku ingin menyembah
dia, nggak mungkin keturunan ular beludak menyembah yang maha mulia. Herodes adalah contoh wakil dari keturunan ular beludak. Saya udah beberapa kali ngomong baik di khotbah maupun di grup. Di Alkitab ini selalu dibuat pattern, Bapak Ibu. Tahu ya, pattern itu pola. Untuk menunjukkan kepada kita gereja Tuhan, musuh kita yang sesungguhnya. Musa, di mana ada Musa ada Firaun. Musa mewakili keturunan perempuan, Firaun mewakili keturunan ular beludak. Esther dan Haman. Esther mewakili keturunan perempuan, Haman mewakili keturunan ular beludak. Siapa lagi? Banyak ya. Goliat, Daud, ya. Tidak ada Firaun, tidak ada Musa tanpa Firaun. Tidak ada Daud tanpa Goliat. Tidak ada Esther tanpa Haman. Tidak ada kelahiran Yesus nih, perjuangan tanpa ada Herodes. Selalu dibuat pattern sama Tuhan. Untuk kita tahu musuh kita sesungguhnya itu siapa. Heran ya, pendeta-pendeta besar juga nggak percaya tuh ada Nephilim manusia reptilian. Padahal firman Tuhan gamblang banget ngejelasin. Tuh firman Tuhan begitu mudah dipelajari kalau kita minta hikmat Tuhan. Dibuat pola dari Kejadian sampai Wahyu. Your real enemy bukan saudaramu keturunan perempuan, tapi dari manusia-manusia keturunan ular beludak. Oke, lanjut Pak. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak. Oke, stop sebentar Pak. Kita perhatikan bahwa kabar dari kerajaan surga mengatakan kepada bapak ibunya, ambil anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu membunuh dia. Jadi Herodes dari awal sebenarnya maksudnya mau menyembah Yesus apa membunuh Yesus. Setan melalui Herodes merencanakan membunuh Yesus supaya apa? Supaya tidak terjadi Kalvari. Dan saudara dan saya, ending kehidupan saudara saya, neraka. Berat nggak perjuangan Yesus untuk melaksanakan rencana Allah Bapa untuk keselamatan saudara dan saya? Berat, men. Dan gereja orang-orang Kristen suruh merayakannya dengan pesta pora, dengan acara perayaan Natal paganisme yang kita juga dulu mungkin bertahun-tahun merayakannya. Ini aja lihat perjuangan untuk dari mulai dia hamil dalam kandungan Maria sampai lahirnya. Men, nggak main-main loh. Hanya demi saudara dan saya loh. Lanjut Pak. Sebentar. Dari Mesir kupanggil anakku. Bukankah Mesir simbol daripada dosa? Kalau nggak ada Yesus, nanti akan saya bahas di slide berikutnya ya. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada kelahiran baru. Saudara dan saya akan tetap tinggal di Mesir sampai nafas terakhir. Thank God Lord for Jesus Christ. Kita bisa mengalami kelahiran baru, makanya kita bisa meninggalkan Mesir. Sulit ya dipahami karena dalam banget penjelasannya ya. Dari setiap ayat yang tadi kita bacakan. Dari Mesir kupanggil anakku. Dari Mesir Tuhan panggil kamu, Bro Franklin. Dari Mesir Tuhan panggil kamu, Sis Shirley. Kenapa mau balik lagi ke Mesir dengan mengikuti perayaan pagan? Tuhan sendiri sudah panggil saudara saya dari Mesir. And why you should go back to Egypt? Lanjut, Pak. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Oke, stop sebentar Pak. Ngeri gak nih? Sadis gak sebenarnya si Herodes ini? Di ayat 8 pinter banget dia bersandiwara ya, drama king nih. Tolonglah katanya ketika dia menyuruh mereka ke Bethlehem, orang-orang Majus kan disuruh sama dia, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarin ya pada aku, supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Kira-kira begitulah bahasa sekarang. Tolong ya lulu pade ya, kasih tahu ke dia ya, di mana dia ya, supaya aku juga nyembah dia. Ternyata itu cuma tipu musli. Jadi dari ayat ini aja kita tahu nih,
bisa mempelajari tipu muslihat iblis. Musuh saudara dan saya bukan iblisnya lagi, Bapak Ibu. Iblisnya sudah dihancurkan di Golgota, di Kalvari. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Udah keok dia dikalahkan sama Mesias kita. Tapi tipu dayanya dan ante-antenya masih ada. Betul. Makanya harus peka rohnya. Lanjut, Pak. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Oke, stop sebentar, Pak. Ini orang-orang Majus ini, seandainya mereka tahu firman Tuhan, pasti akan tahu nih karakter si Herodes yang sesungguhnya. Tahu nggak kira-kira mereka? Mungkin nggak diceritakan di sini, tapi saya percaya mereka tahu. Makanya si Herodes menganggap mereka memperdayai dia. Mungkin di orang-orang, di manusia roh, di hati orang-orang Majus itu, Yeremia 31 ayat 15 terpatri di hati mereka. Karena sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Buka Pak, di Yeremia 31 ayat 15. Dalam kita hari ini belajar firman-Nya ya, supaya nggak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu pendapat manusia. Yeremia 31 ayat 15. Ayat 15, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ya, terima kasih Pak. Yeremia sudah melihat apa yang akan terjadi di Rama ketika Yesus lahir. Yeremia sudah melihat di alam penglihatan ilahi what will happen, apa yang akan Herodes lakukan terhadap anak-anak di Rama. Si dahsyat nggak? Kalau berita dari kerajaan surga selalu terkoneksi antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Makanya klik. Pesan Yeremia terjadi di masa Herodes. Oke, lanjut Pak. Tadi ayat 18 selesai ya. Kemudian ayat 19-nya. Matius 2 ayat 19. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Oke, stop. Rencana Tuhan nggak akan pernah gagal. Ya, setelah Herodes mati, baru malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi untuk bawa kembali dari Mesir. Setiap ada suatu peristiwa ilahi, si setan ini harus mati dulu. Untuk saudara dan saya bisa berdoa berlutut untuk bangsa ini. Wakil-wakil setan yang memimpin bangsa ini harus dimatiin dulu. Baru terjadi perubahan. Demikian juga Yesaya. Waktu Yesaya bertemu dengan yang maha mulia itu. Siapa dulu yang mati? Dibuat Tuhan. Kapan dia bertemu dengan yang maha mulia itu? Yesaya 6 ya, kalau Bapak Ibu ingat. Ada yang hafal ya? Nggak perlu dihafalin Alkitab. Ya. Kalau Roh Kudus mengetikkan di manusia roh kita pasti ingat. Waktu Raja Uzia mati, Yesaya melihat penglihatan. Tuhan semesta alam duduk di atas tahtanya. Jadi kalau mau suatu kemuliaan Tuhan mau muncul dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan muncul dulu. Kita lihat dulu. Dan bos-bos setannya itu harus dimatiin dulu. Lanjut, Pak. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin.
keterlibatan kehadiran Yesus dalam kehidupan Maria dan Yusuf, itu mereka menggenapi semua sin yang sudah dinubuatkan oleh para nabi loh. Beruntung loh nih Yusuf sama Maria, mereka bisa masuk dalam sin yang direncanakan Tuhan dalam buku ilahinya. Saudara dan saya mau masuk dalam sin yang Tuhan sediakan dalam buku kitab kehidupan tentang saudara dan saya, masuk dalam rencana ilahi. Amin. Sekarang apa yang kita dapatkan melalui kelahiran Yesus ini? Kita perhatikan, melalui Yesus ada kelahiran baru. Tanpa Yesus, tidak seorang pun akan mengalami kelahiran baru. Tanpa Yesus, tidak seorang pun mengalami kelahiran baru. Makanya tanpa Yesus, everybody die in sin. Semua orang pasti mati dalam dosanya. Sebab telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 mengatakan, semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana kemuliaan itu bisa kembali kepada diri seseorang? Yohanes 3 ayat 1-13. Ayo bro, bacakan supaya kita semua makin teguh terhadap firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 1-13. Yohanes 3 ayat 1-13 demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana kamu mungkin dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya serta dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Oke, stop sampai di sini Pak. Sebentar. Lihat nih percakapan dengan Nikodemus. Kita tahu bersama siapa Nikodemus. Ada yang tahu siapa Nikodemus? Guru agama kan? Pengajar Alkitab, ya, pengajar kitab-kitab para nabi. Tapi dia sendiri nggak ngerti. Makanya dia nih. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau dia pemimpin agama Yahudi, pasti dia ngerti yang namanya hukum Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab para nabi. Ya, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, kenapa dia datang waktu malam-malam kepada Yesus? Datang-datang dia waktu siang hari. Takut dikucilin sama bangsa Yahudi. Ya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tuh. Yesus menjawab dan katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Perhatikan, Yesus bicara loh ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi bagaimana saudara bisa dapat melihat kerajaan Allah itu? Harus dilahirkan kembali. Makanya orang yang nggak pernah mengalami kelahiran baru, nggak akan pernah percaya orang bisa ketemu malaikat, bisa melihat tahta Allah, bisa melihat, mengalami kemuliaan, the glory of God. Kenapa? Rohnya mati. Mau 50 tahun di gereja, even berberita firman Tuhan, selama manusia rohnya tidak pernah dilahirkan kembali, rohnya mati. Dan matinya tetap ke neraka loh. Sebab kerajaan Allah, kerajaan surga dan kerajaan neraka itu bicara tentang spirit. Hanya manusia roh yang sudah dihidupkan melalui kelahiran baru dalam Kristus Yesus, orang bisa melihat kerajaan Allah ya. Udah jelas ya, ayat 3 ini berkata demikian loh. Yesus loh yang ngomong. Artinya perkataannya mutlak. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau dia sudah tua? Ini si Nikodemus itu saya bilang on deh. Yesus bicara tentang hal-hal rohani, dia bicara tentang hal-hal jasmani. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kan dol banget seorang guru agama tanya seperti itu. Yesus bicara tentang hal-hal rohani, dia bicara tentang hal-hal jasmani. Gak nyambung gak? Sama kalau kita bicara dengan saudara-saudara kita, mungin di grup atau di mana aja. Kita bicara tentang hal rohani, dia bicara tentang hal jasmani, gak nyambung. Makanya
Sebelum terjadi pertengkaran, stop. Ayat berikutnya, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, air firman Tuhan, roh dan roh kudus itu, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Alias kalau orang tidak dilahirkan dari air, artinya firman Tuhan, dan roh kudusnya, manusia rohnya dijamah roh kudus, dihidupkan oleh roh kudus. Karena manusia roh yang lama itu kan mati kan, akibat dosa, dihidupkan oleh roh kudus, baru bisa melihat kerajaan Allah. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi seseorang akan bisa ke surga loh, melihat kerajaan Allah tanpa kelahiran baru. Makanya dikatakan lagi sama Tuhan Yesus, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Saya udah dilahirkan secara daging. Bapak Ibu saya bersetubuh. Daging ketemu daging, lahirnya daging. Demikian juga saudara. Orang tua saudara, ayah ibu saudara sudah bersetubuh. Daging ketemu daging, lahir daging, saudara. Tapi untuk masuk kerajaan Allah, ternyata bukan kelahiran daging. Kelahiran dari roh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh Kudus menghidupkan manusia roh kita. Lahir baru. Makanya dia ketika orang pertama sekali mengalami lahir baru, baru benih. Bro. Makanya harus dipupuk rohnya dengan firman Tuhan. Baru dia bisa dewasa tumbuh. Sama seperti tanaman. Kalau tanaman tidak dipupuk setiap hari, benih yang udah tumbuh itu kecambah itu mati nggak? Metong. Demikian juga Bapak Ibu. Saya nggak tahu kapan kelahiran baru Bapak Ibu, saudara yang tahu. Saya pribadi sejak saya kelahiran baru tahun 97, itu manusia rohnya itu dipupuk terus. Baru bisa dewasa, baru bisa ngajar nih kayak sekarang. Kalau dulu awal-awal cuma dibantu dengan urapan, nggak ngerti firman Tuhan. Taunya cuma urapan. Makanya banyak orang Kristen sampai akhir hidupnya cuma tergila-gila dengan urapan, penglihatan, nubuatan, tapi nggak pernah paham firman Tuhan. Makanya gampang diombang-ambingkan oleh pendeta palsu, pengajaran palsu. Kenapa? Dasar firman Tuhannya nggak kuat. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Bukankah juga dikatakan di Kisah Para Rasul, ya, karakter Roh Kudus itu seperti angin, seperti api, nggak bisa diatur. Saudara yang harus diatur sama. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Artinya kita nggak bisa ngatur kelahiran baru seseorang. Itu tergantung Roh Kudus, tergantung Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Untuk seseorang mengalami kelahiran baru. Saya mengalami kelahiran baru 1 Oktober 1997. Tidak akan bisa saya lupakan sampai akhir hidup saya. Saya ingat dan saya tahu hari itu manusia roh saya dilahirkan kembali. Kemudian Nikodemus menjawab, katanya, nggak apa-apa ya Pak, saya lanjutkan ya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini nih, guru-guru agama yang cuma tahu Alkitab, tapi nggak ngalamin. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel loh. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ibaratnya kalau kayak sekarang, lu sarjana teologi ya loh, tapi lu nggak ngerti Alkitab. Dodol. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kamu ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal dunia. Akhirnya Yesus ngomong gini, ya, di ayat 12 ya. Kamu tuh nggak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nyelekit loh sebenarnya Yesus ngomongnya sama si Nikodemus. Tentang hal-hal dunia aja lo nggak percaya, apalagi gue ceritain tentang hal-hal surga. Dari mana gue berasal. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yesus bicara tentang dia nih sebenarnya terhadap Nikodemus. Artinya kalau lu nggak percaya sama gua, lu nggak akan bisa mengalami kelahiran baru. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh apa? Beroleh gereja besar, beroleh jemaat banyak, beroleh cuan yang besar, persembahan perpuluhan, atau apa? Beroleh hidup yang kekal. Dengan kelahiran baru dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudusnya, saudara beroleh hidup yang kekal. Itu loh harta terbesar.
Mau hidup kekal apa binasa kekal? Hidup kekal dong. Dosa kita diampuni, nggak diingat-ingat lagi. Sebesar apapun dosa kita. Makanya di ayat 16 dikatakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, kalau dalam bahasa Indonesia, anyone, ya, yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nasihat ya. Jadi satu makna kelahiran Yesus Kristus, melalui Yesus kita mengalami namanya kelahiran baru. Bukan pesta pora. Nanti di slide-slide terakhir saya jelaskan. Dan saya paparkan bagaimana perayaan Natal paganisme yang terjadi setiap tahun. Dan itu fakta loh. Slide selanjutnya. Dengan lahirnya Yesus, maka lahir pula gereja Tuhan. Amin. Tanpa kelahiran Yesus tidak akan ada yang namanya gereja Tuhan. Makanya Yesus berkata, lihat, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Masih ingat ayat itu? Firman yang dikatakan kepada Petrus oleh Tuhan Yesus, Matius 16 ayat 18, Pak, tolong dibuka. Dan bacakan dengan keras. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Ya, saya kalau khotbah ayat firman Tuhannya banyak. Ya, jadi kalau saudara mau belajar firman Tuhan, harus rajin baca firman Tuhan. Matius 16 ayat 18 demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, apakah Yesus mengatakan bahwa Petrus adalah fondasi dari gerejanya? Seperti yang dilakukan oleh Katolik menganggap Petrus itu kepala gereja. Saya ulangi ya apa yang dibacakan Pak Diman tadi supaya kita paham nih. Jadi kita nggak gampang terombang-ambing. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ibaratnya nih Pak Diman ini Petrus. Engkau adalah Petrus. Tapi kalimat selanjutnya ngomong seperti ini loh. Dan di atas batu karang ini dia nunjuk dirinya loh. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bagaimana kita tahu bahwa kalimat berikutnya itu menunjuk pada Yesus? 1 Korintus 3 ayat 11. Oh, Roh Kudus, terima kasih kau mengingatkan ayat-ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 11. Baca Pak yang keras. 1 Korintus 3 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan ini berapa? 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11 demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus. Amin. Dari ayat ini aja salah nggak tuh pengajaran Vatikan? Menganggap Petrus adalah kepala gereja. Dasar, makanya jadi pengajarannya ngawur. Saya ulang ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Siapa dasarnya itu? Batu karang itu. Yesus Kristus. Satu ayat lagi, Efesus 2 ayat 20. Makanya kalau baca firman, belajar firman Bapak Ibu, ayat biasanya ayat itu menerangkan ayat. Jadi kita makin paham, oh iya. Jadi jangan cuma paham satu ayat, harus cari ayat pembandingnya. Bahwa Yesus yang dimaksud adalah dasar fondasi gereja itu, batu karang itu. Efesus 2 ayat 20. Hari ini kita belajar firman ya. Urapan pengajaran sedang keluar nih. Efesus 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Siapa? Batu penjurunya? Kristus Yesus. Jadi yang dimaksud di Matius 16 ayat 18 itu menunjuk siapa? Petrus atau Yesus? Yesus Kristus, ya. Yesus membuat suatu permainan kata-kata. Dalam bahasa Yunani kata Petrus adalah Petros dan kedengarannya mirip dengan batu karang. Ya.
Rock Petra di mana gereja akan didirikan, yaitu Yesus. Makanya orang salah mengerti, termasuk kepercayaan sebelah yang mengatakan Petrus itu batu karang. Yesus adalah batu karang itu sendiri, pondasi gereja itu sendiri. Amin. Berikutnya, melalui kelahiran Yesus terjadi pengampunan dosa. Yohanes 3 ayat 16 ya. Tadi kita sudah bacakan. Kuasa darah Yesus memberi pengampunan atas segala dosa. Melalui kematian Yesus, karya keselamatan yang dilakukan di Kalvari, manusia berhenti mempersembahkan korban binatang. Sebab di masa perjanjian lama, orang harus mempersembahkan korban binatang untuk menebus dosa mereka. Makanya imam-imam membawa korban binatang itu ke ruang maha kudus. Imam-imamnya kalau nggak kudus, mati. Makanya ditaruh di kakinya gelang-gelang, rincing-rincingan. Sebab waktu dia mempersembahkan, kalau dia mati, imam-imam lain yang menunggu di luar menariknya. Dan nggak boleh masuk kan ke ruang maha kudus. Jelas ya? Coba Pak Diman baca di Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kisah Rasul 13. Dahsyat loh. Makin banyak kita makan firman Tuhan setiap hari, makin kuat manusia roh kita. Kisah Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Kisah para Rasul 13 ayat 38 sampai 39, demikian firman Tuhan. Amin. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepadamu kamu pengampunan dosa. Oke, stop sebentar Pak. Karena dialah maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Ayat terakhir. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Nih, buat yang masih percaya dengan pengajaran mesianik ini. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat loh kamu peroleh dari hukum Musa. Sebab tidak seorang pun bisa melakukan hukum Taurat. Makanya jangan tergila-gila tuh dengan pengajaran yang membawa kembali kepada hukum Taurat tuh. Kelompok mesianik gitu loh. Kamu udah dimerdekakan oleh Kristus, darah Kristus, ngapain lagi kamu mau dipenjara? Dodol. Itu firman Tuhan jelas nggak? Ada nggak yang bisa melakukan hukum Taurat? Ada. Nggak ada. Ferguson, Kristus Yesus menggenapi hukum Taurat. Makanya berkali-kali saya bilang tuh di ibadah Zoom juga. Kamu udah dimerdekakan oleh kasih karunia melalui darah Yesus di Kalvari. Kok kamu mau lagi sih di penjara? Bodoh. Udah dimerdekakan dari hukum Taurat, dari konsekuensi hukum Taurat, maut dan dosa. Makanya ada orang Kristen nih ya, mulutnya percaya Yesus, tapi hidupnya tetap terkurung dalam hukum maut dan dosa. Sebab dia percaya sih, kalau dia melakukan sesuatu, ini itu, dia diampuni. Jadi dia berdasarkan hidup, berdasarkan amal, berdasarkan perbuatan baik, berdasarkan mematuhi hukum Taurat. Padahal satu orang pun satu hari nggak akan bisa melakukan 10 hukum Taurat. Belum termasuk turunan-turunannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Makanya saya kalau di grup ya, kalau ada seseorang memposting, mencoba menseduce untuk kembali kepada hukum Taurat. Kasihan ini orang dalam hati. Dan harus memaksa orang untuk memanggil nama, harus Yeshua HaMashiach, Yahweh. Terserah kamu memanggil dia Yeshua HaMashiach, Yahweh, tapi jangan buat jadi hukum. Sebab kitab Roma berkata, setiap orang yang hidup di bawah hukum, otomatis kamu melanggar hukum. Coba deh sekali-sekali. Dalam satu hari aja. Saya nggak mau ini, nggak mau itu. Gua jamin. At the end of the day, kamu langgar tuh semua. Amin. Makanya kalau nggak teguh dengan firman Tuhan, nggak banyak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, akan gampang diombang-ambingkan dengan segala macam pengajaran yang aneh-aneh. Slide berikutnya. Bagaimana Natal paganisme sebenarnya dimulai? Udah lihat semua ya di layar ya. Nimrod, defile ancient Nineveh artifact. Nimrod sebenarnya adalah yang disembah oleh semua orang yang merayakan Natal paganisme di hari Natal tanggal 25.
Itu kemarin juga sudah dijelaskan Bro Franklin, bagus banget ya penjelasannya. Ada tambahan dari Sis Desi, jadi saya nggak perlu jabarkan lebih lanjut. Jadi siapa yang sesungguhnya mereka rayakan? Kelahiran siapa? Nimrod. Siapa itu Nimrod? Diktator pertama yang berkuasa di seluruh dunia, yang membangun menara Babel, yang dihancurkan, dibongkar bangkirkan oleh Allah semesta alam. Makanya terjadi kekacauan, multi bahasa, karena mereka jadi kacau bahasanya. Dari menara Babel lah mulai adanya bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa lain di dunia ini. Karena diserahkan Allah mereka kan. Gagal mereka. Nah, menara Babel terakhir yang sebentar lagi nih. Jadi kalau Bapak Ibu merayakan Natal seperti orang-orang kebanyakan, kira-kira siapa yang Bapak Ibu Saudara sembah? Yang rayakan? Nimrod. Jujur deh Bapak Ibu. Kalau perayaan Natal biasanya budget nambah nggak? Budget belanjaan nambah nggak? Pasti ada pesta-pesta dong. Sekecil-kecilnya pesta pasti pesta. Budget nambah, itu aja intinya. Iya kan? Kira-kira murah-murah ekonomi kita nggak? Rumah tangga nggak? Sesuatu yang nggak perlu sebenarnya kita lakukan, tapi terpaksa harus dilakukan karena orang lain juga melakukannya. Gitu loh. Di gereja pun demikian. Ada acara Natal, otomatis baju baru. Makanya sampai ada persembahan Natal. Tambahan. Nggak mikir, jemaatnya udah kembang kempis, udah empot-empotan. Napas tinggal 1-2. Besok mau beli beras udah nggak bisa nih. Tapi karena ada acara di gereja, nggak apa-apa lah. Ngutang dulu nih sama rentenir. Nggak apa-apa, bunganya murah kok. Pernah nggak Bapak Ibu kepikiran sampai ke situ? Sejauh itu. Betapa tipu daya iblis itu masuk begitu rupa. Sampai kita sendiri nggak sadar loh kita ditipu. Khususnya orang-orang Batak di kampung nih. Kalau perayaan Natal pasti mabok-mabokan. Ngeri ya. Tapi kita terbelain tuh. Padahal firman-Nya udah jelas banget tadi ya. It's so deep. Karena dari Injil Lukas dan Matius tadi saya jelaskan. Nah, ini ya sejarah Natal paganisme. Saya bacakan buat kita semua. Menurut para ahli, pada abad-abad permulaan Natal tidak pernah dirayakan oleh umat Kristen loh. Jadi awal-awal lahirnya gereja. Dan itu emang benar. Kalau kita baca kisah para rasul, awal-awal lahirnya gereja, nggak ada tuh perayaan Natal. Bagaimana gereja mula-mula dilakukan? Kalau sesuai dengan kisah para rasul, mereka ngapain? Berkumpul di rumah. Ngapain? Memecahkan roti, membagi-bagikan hartanya mereka untuk orang-orang yang kekurangan. Memecah-mecahkan roti maksudnya mereka melakukan perjamuan kudus setiap hari. Karena firman Tuhan mengatakan, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Dan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itu tuh tradisi gereja mula-mula tuh. Nggak ada pesta-pesta pora. Yang kesusahan ditolong. Saling memberi. Makanya kalau sistem pola gereja mula-mula diterapkan, tidak ada orang Kristen yang kesusahan. Tidak ada gereja Tuhan yang kekurangan dan melarat. Tetapi karena pola sistem gereja Babel dilakukan, makanya kekayaan menumpuk di satu orang, di gembala si pemilik gereja. Makanya gereja itu sebenarnya perusahaan. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang lagi kebetulan ikut Zoom atau melalui live streaming, Bapak Ibu gembala di suatu gereja, Bapak sebenarnya pemimpin perusahaan yang mengelola gereja saudara seperti perusahaan. Ya kan? Makanya tarif pengkhotbah juga beda-beda, ada kelas-kelasnya. Ini saya buka aja rahasianya. Saya lama soalnya di gereja Babel. Ya, kelas A tarifnya sekali khotbah berapa? Tarif kelas B berapa? Sampai ada kelas E. Ya, kelas receh. Jadi yang di kelas receh, pengkhotbah yang kelas receh itu dikasih paling 250.000. Demikian juga singer-singer. Ya, di gereja saya dulu singer kelas A-nya itu yang naik mimbar setiap minggu sekali tampil 500.000 sampai 1 juta. Makanya bayangkan mereka nggak usah kerja pun 5 kali ibadah sehari dalam satu hari minggu udah berapa tuh? 2,5 juta. 1 bulan udah 10 juta mereka dapat.
Kira-kira murni nggak nanti hatinya melayani Tuhan? Atau fokus kepada PK yang akan dikasih? Saudara yang pernah tahu ya, yang pernah jadi singer, saya pernah soalnya. Dan saya ngomong tentang diri saya. Hati saya setiap bulan jatuh PK tuh. PK udah turun belum? Nanya sama ketua kuliah. Belum. Lama banget ya. Padahal melayani Tuhan nggak seperti itu. Yang sudah 2 minggu yang lalu saya jelaskan. Luar biasa dibudayain. Makanya kalau firman Tuhan bilang, hati-hati loh. Paulus saja mengingatkan, hati-hati loh. Aku takut kalau kamu akan ditipu dayain seperti Hawa. Paulus yang dahsyat banget aja pengetahuan firman-Nya, menasehati jemaat. Aku takut kalau kamu sampai tertipu seperti Hawa tertipu. Apalagi kita, Bapak Ibu, yang pengetahuan firman-Nya cuma seayat-seayat. Paulus aja yang udah dahsyat banget, udah level profesor doktor, masih memperingati jemaat di mana dia melayani. Aku takut kalau kamu tertipu seperti Hawa tertipu. Pada umumnya umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang terkemuka saja dan tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut. Karena memang perayaan hari kelahiran sejak zaman Kejadian sampai kita para nabi itu hanya untuk orang-orang penyembah berhala, penyembah setan. Makanya saya pribadi pun nggak terlalu ini merayakan hari kelahiran. Perjamuan suci. Lihat, yang termaktub dalam kitab Perjanjian Baru hanyalah untuk mengenang kematian Yesus Kristus. Perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus mulai diresmikan pada abad ke-5 Masehi. Melalui siapa itu? Melalui Roma. Kalau Roma berarti identik dengan siapa? Vatikan. Untuk merayakan kelahiran Dewa Matahari. Ya, kalau Bapak Ibu nggak percaya, lihat ini kevaliditasnya bisa dipercaya karena melalui Ensiklopedia Amerika edisi tahun 1944. Kalau cuma pendapat manusia, bisa aja dia merangkai-rangkai. Mengapa Natal setiap 25 Desember? Nanti Bapak Ibu baca kisah lengkapnya di Ensiklopedia Amerika edisi tahun 1944 ya. Di layar juga saya munculkan sedikit. Oke. Jadi sekarang Bapak Ibu udah paham ya. Udah begitu jelasnya tadi dibahas dari Injil Lukas, Matius. Sekarang saya sebagai pembicara, saya nggak maksa saudara loh. Pilihan ada pada teman-teman. Tuhan pun nggak pernah maksa kita. Dia selalu memberikan free will. Ya, pilihan ada pada Anda. Mau percaya perkataan manusia atau firman Allah. Perkataan yang keluar dari mulut Allah itu selalu teguh. Karena Allah nggak pernah berdusta seperti manusia. Beda dengan manusia. Selalu ada motif kalau dia ingin membuat suatu kesimpulan tertentu terhadap segala sesuatu. Termasuk dalam perayaan Natal ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita naikkan satu pujian Pak sebelum kita masuk perjamuan kudus. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat
Rohmu bekerja, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku rasakan kehadiranmu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Materaikan segala kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam hati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Roh-Mu yang kudus memateraikannya di dalam manusia roh mereka. Aku berdoa biar kiranya firman yang tadi dibagikan Tuhan dimateraikan oleh Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, beberapa pohon akan diberitakan oleh Pak. Itu datang bentar ya. Kudus lagi. Tadi satu ada tadi. Oke. Untuk layanan besok ya. Layanan besok sama kemudian menara doa fajar libur di minggu pagi ya. Jadi minggu depan hari pagi doa fajar. Shalom semuanya, puji Tuhan, shalom semuanya buat saudara-saudari saya yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Semoga apa yang barusan kita dengar, Tuhan memberikan penjelasan yang lebih apabila di antara kita yang belum mengerti, saya atau kita semuanya, biarlah Roh Kudus yang menggiring kita kepada pemahaman yang sejati, sehingga apapun sumber pengajaran yang kita dapatkan dari orang-orang lain tidak bisa kita diombang-ambingkan. Ya saudara-saudariku, puji Tuhan, untuk besok tanggal 18 kita akan ada ibadah terakhir dan sekaligus pelayanan di bantaran rel kereta yang ada di sekitaran Tanah Tinggi Jakarta Pusat. Ya, terima kasih atas doa dan sumbangsinya, baik berupa pakaian ataupun mungkin ada beberapa di antara saudara-saudari yang mengirimkan berupa materi atau uang. Puji Tuhan, kita akan pergunakan dan paket 100 sembako kita akan berikan kepada mereka dan kita sudah siap membungkusnya dan kita akan pergi ke sana besok tanggal 18 hari Minggu pagi jam 10. Karena nanti sorenya kita akan ada ibadah terakhir juga tutup tahun, ibadah Pak Yeri McKendy yang ada di Sunter tanggal 18 terakhir untuk tahun 2022 ini dan tidak hadir. Ya, jadi untuk yang se-Jabodetabek mohon datang untuk kita menerima firman Tuhan yang dibagikan oleh hambanya yang diurapi secara luar biasa. Untuk ibadah atau doa MDF di bulan ini hanya seminggu di minggu depan dan selanjutnya kita akan libur aktif lagi di minggu kedua Januari 2023. Ya akan aktif lagi di tahun 2023. Iya, bulan di minggu kedua bulan Januari 2023. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Mohon dukungan doanya juga supaya nanti besok semua cuaca dan keterlibatan kita untuk melayani mereka, Tuhan berikan kita kesehatan masing-masing secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Terima kasih, Saya serahkan Pak kepada Iman. mana Dengan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita pelajari, kita akan semakin lebih mengasihi jiwa-jiwa yang terhina. Ya, daripada uang saudara untuk pesta pora dengan tabur untuk melayani memenangkan jiwa-jiwa. Ya, banyak jiwa-jiwa di jalanan sana yang masih perlu dijangkau. Ada banyak pelacur di lampu merah, anak-anak jalanan, para gelandangan di bawah kolong jembatan. Itu lebih berharga kita jangkau daripada uang kita pakai untuk pesta-pesta yang gak ada jelas. Itu artinya, ya. Sebab suatu hari nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Ada berapa pelayanan kita itu akan kelihatan apakah emas, perak, kayu, jerami. Dan sudah berapa jiwa kita bawa kepada kerajaan Allah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan sore hari. Terima kasih Tuhan. Basuh aku di dalam darah anak Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita angkat di roti perjamuan yang adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu kalau masih ingat bagaimana umat pilihan Tuhan bangsa Israel terluput dari sampar, terluput dari kematian, anak-anak sulung Mesir ditewaskan oleh malaikat maut. Tapi anak-anak sulung bangsa Israel, anak-anak bangsa Israel, bangsa Yahudi, diluputkan dari kematian. Karena malaikat memerintahkan untuk mengolesi darah di ambang pintu mereka. Kalau darah binatang aja yang begitu rupa bisa melindungi mereka, apalagi darah Kristus. Amin. Ya, saya di sini berkali-kali udah dikirimin orang santet berkali-kali, bahkan asisten pribadi saya bisa dengar tuh bunyinya kayak petasan api katanya. Tapi saya tahu malam itu ada santet di sini. Dia mendengar seperti petasan api, tapi saya tahu ketika saya berdoa ada santet dikirim di sini. Darah Kristus melindungi kita semua. Amin. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kita siapkan cawan perjamuan yang adalah darah Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minum, yang menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku, dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Amin. Terima kasih Bapak untuk pengorbanan putramu yang tunggal. Kami baru saja makan perjamuan dan minum anggur perjamuan yang adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita tutup ibadah kita sore hari ini, karena waktunya juga sudah hampir 7:30, cukup panjang hari ini ya. Kita deklarasikan pengakuan iman rasuli kita, ya. Seperti yang berkali-kali saya katakan, Indonesia berhasil merdeka karena ada deklarasi proklamasi. Demikian juga saudara dan saya bisa merdeka dari hukum maut dan hukum dosa, hukum Taurat, karena ada deklarasi kemenangan di Kalvari. Amin. Mari kita deklarasikan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, hidup yang kekal. Haleluya. Mari angkat tangan kita menerima berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Kristus Yesus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Sampai jumpa di ibadah Sabtu Tuhan Yesus berkati. Shalom.